Bikin sayur lodeh ala aku untuk makan siang sekaligus bekal. Assalamualaikum, Day in My Life part 150. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Gak kerasa konten-kontennya aku itu udah sampai di part 150 aja. Dan semoga aja aku itu selalu semangat ya teman-teman untuk bikin konten-konten sampai partnya itu ribuan. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut. Seperti judulnya kali ini ya teman-teman, di sini itu aku akan bikin sayur lodeh. Tapi di sini sayur lodehnya itu versinya aku ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada bahan-bahan ataupun bumbu yang gak sesuai sama ekspektasi kalian, itu mohon dimaafkan. Dan seperti yang kalian lihat di sini aku sudah siapin bahan-bahannya. Tentunya semua bahan-bahannya ini sudah aku cuci bersih di air yang mengalir. Terus aku potong-potong sesuai selera aja sih sebenarnya potongannya teman-teman. Untuk sayurnya di sini aku cuman pakai tahu sama tempe, terus ada jagung manis juga, dan yang gak boleh ketinggalan itu adalah labu siam. Dan kalau untuk bumbu halusnya di sini aku pakai bawang merah sama bawang putih ya teman-teman. Terus ada kemiri juga, dan di sini aku pakai sedikit laos ya teman-teman. Sedangkan untuk aromatiknya di sini aku memakai serai dan juga daun salam. Terus aku juga nanti akan menambahkan potongan cabai merah sama cabai hijau. Dan untuk kuahnya di sini aku pakai santan instan aja ya teman-teman. Tidak lupa juga di sini nanti aku akan menambahkan seasoning powder berupa gula putih, lada bubuk, garam, dan juga penyedap. Tapi kalau makan sayur lodeh itu rasanya kurang lengkap ya teman-teman kalau misalkan tanpa ikan asin. Nah, jadi di sini untuk lauknya itu nanti aku akan menggoreng ikan asin ya teman-teman. Terus nanti aku juga akan menambahkan rebusan telur di dalam sayur lodehnya. BTW, siapa nih di antara teman-teman semua yang suka banget sama sayur lodeh? Kalian bisa jawab di kolom komentar. Kali aja resepku kali ini bisa menginspirasi kalian ya teman-teman. Karena bikinnya itu gampang banget, terus bahan-bahannya tentunya juga gampang banget kalian temukan di tempat-tempat orang jualan sayur di sekitar kalian. Pertama-tama di sini aku mau menghaluskan bumbu dulu menggunakan chopper mini aku. Tapi setengah perjalanan ya teman-teman, si chopper mini aku ini udah nggak bisa dipakai lagi karena aku itu kelupaan buat ngecasnya. Jadi di sini untuk menghaluskan bumbunya aku itu melanjutkan dengan cara manual ya teman-teman, yaitu diulek menggunakan ulekan. Sebenarnya aku ini orang yang paling males banget buat ngulek-ngulek bumbu seperti ini ya teman-teman. Sedangkan kalau pakai blender yang besar ataupun chopper gitu ya teman-teman, untuk menghaluskan bumbu yang super sedikit seperti yang aku masak-masak ini ya teman-teman, itu kayaknya capek buat cuci gelas blendernya. Oleh karena itu, aku itu sering banget pakai mini chopper andalan aku itu ya teman-teman. Tapi ya itu tadi, aku itu sering banget kelupaan buat ngecasnya. Ada-ada aja ya teman-teman, ada aja kurangnya. Oke, lanjut. Di sini langsung saja aku memanaskan minyak untuk menumis bumbu yang udah aku ulek tadi ya teman-teman. BTW di sini aku itu pakai wajan baru. Kenapa jadi aku pakai wajan baru? Karena wajan andalan aku itu dia itu udah ada bolong sedikit gitu loh teman-teman. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Setelah minyaknya panas, di sini langsung saja aku masukin bumbu halusnya. Di sini aku pakai api yang sedang aja ya teman-teman. Karena nanti kalau apinya itu terlalu besar, bumbunya itu jadi cepat gosong gitu loh teman-teman dan belum matang sempurna. Sambil terus diaduk-aduk sampai si bumbunya ini mengeluarkan aroma yang wangi gitu loh teman-teman. Dan kalau misalkan si bumbunya ini udah mengeluarkan aroma yang wangi dan juga minyaknya udah naik ke permukaan bumbunya, itu tandanya bumbunya ini udah matang sempurna. Terus untuk bumbu yang benar-benar tanak atau matang sempurna gitu ya teman-teman, warnanya itu juga dia akan berubah menjadi lebih gelap. Soalnya kalau misalkan kita itu mau masak menggunakan persambelan gitu ya teman-teman, kunci utamanya itu ada di bumbu dasarnya. Nah, kalau misalkan si bumbu dasarnya ini belum matang sempurna, itu nanti masakannya baunya juga nggak enak. Terus masakannya itu juga nanti lebih cepat basi ya teman-teman. BTW di sini aku juga tadi ada masukin daun salam ya teman-teman. Terus ini setelah bumbunya udah matang sempurna, di sini langsung saja aku masukin persayurannya ya teman-teman. Nah, di sini sayur yang paling pertama aku masukin itu adalah
tempe. Dan ternyata di sini nggak semua tempenya itu aku potong ya teman-teman. Jadi di sini ceritanya aku itu langsung potong-potong tempenya di atas penggorengan. Terus setelah selesai memotong semua tempenya ini ya teman-teman, di sini sambil aku aduk-aduk agar semua bumbunya itu tercampur merata ke dalam semua tempe-tempenya, biar meresap gitu loh teman-teman, biar makin endul. Terus di sini aku langsung saja menambahkan 1 liter air untuk kuah sayur lodehnya. Kali ini aku tahu takarannya teman-teman, karena untuk menuangkan airnya itu aku pakai gelas ukur ya teman-teman. Di sini aku bikin sayur lodehnya itu nggak terlalu kental atau creamy gitu ya teman-teman, karena takut juga ya teman-teman kalau keseringan makan yang berlemak-lemak gitu. Setelah si kuahnya mendidih, di sini langsung saja aku masukin sayuran-sayuran yang lainnya ya teman-teman. Berhubung di sini tekstur dari sayurannya itu cepat matangnya, jadi di sini untuk semua sayurannya itu aku masukin berbarengan. Terus di sini untuk apinya juga aku besarkan sedikit ya teman-teman. Setelah kuahnya ini mendidih dan sayurnya juga udah setengah mateng gitu ya teman-teman, di sini langsung saja aku masukin seasoning powdernya berupa gula putih, garam, kaldu ayam, penyedap dan juga lada bubuk. Sambil terus diaduk-aduk agar semua seasoning powdernya tercampur merata ke dalam kuah dan juga sayur-sayurnya. Terus di sini tidak lupa aku juga menambahkan telur rebus ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau ada telur puyuh itu lebih enak ya teman-teman, tapi berhubung aku itu nggak punya stok telur puyuh, jadi di sini aku pakai telur yang ada aja. Terus di sini aku juga menambahkan santan instan untuk kuahnya ya teman-teman, sambil terus diaduk-aduk agar si santan instan ini tercampur merata ke dalam semua perkuahannya. Dan setelah perkuahannya ini udah mendidih untuk kesekian kalinya ya teman-teman, artinya itu sayurnya ini juga udah matang, masya Allah. Langsung saja di sini aku masukin irisan percabeannya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian itu nggak suka pedes, kalian itu boleh banget untuk skip yang satu ini. Dan tara, ini dia sayur lodeh ala akunya udah mateng ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh selain enak, kombinasi persayurannya itu juga cantik banget warnanya ya teman-teman. Terus bikinnya itu juga gampang. Jadi kalian itu wajib banget untuk recook resep ini di rumah ya teman-teman. Setelah persayurannya udah mateng ya teman-teman, di sini langsung saja aku akan menggoreng ikan asinnya. Nah, untuk ikan asinnya di sini aku menggoreng ikan asin salungsungan ya teman-teman. Sebelum ikannya ini aku goreng, tadi itu sudah aku rendam terlebih dahulu menggunakan air biasa agar si ikannya ini rasanya nggak terlalu asin gitu ya teman-teman. Terus di sini aku menggorengnya menggunakan api yang sedang sampai si ikannya ini udah benar-benar matang dan mempunyai tekstur yang crispy. Nah, di sini aku menggoreng ikan asinnya itu menggunakan wajan aku yang bocor ya teman-teman. Tapi di sini kalau misalkan aku itu menggorengnya tidak menggunakan minyak atau kuah yang banyak, wajannya itu masih bisa dipakai. Dan tara, ini dia penampakan dari masakan aku kali ini ya teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Di sini aku itu nggak bikin sambal ya teman-teman, cuman pakai cabai rawit utuh aja. Langsung aja di sini aku mau siapin untuk bekal suami ganteng. BTW sekian dulu ya teman-teman untuk part kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum, yudadah, bye-bye.